OSI adalah sebuah model jaringan untuk menjembatani pengembangan piranti atau perangkat jaringan agar tetap bisa berkomunikasi walaupun dikembangkan oleh banyak pengembang. Model OSI berdasarkan dokumen rekomendasi X.200, standar OSI ini memiliki 7 layer atau 7 lapisan, di mana tiap layer memiliki definisi fungsi yang berbeda. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, model OSI ini memiliki 7 layer, di mana dalam 7 layer itu masih dikelompokkan lagi menjadi 2 layer. Yang pertama ada upper layer atau host layer, dan yang kedua ada lower layer atau media layer. Di dalam upper layer atau host layer ini masih ada layer-layer lagi, yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Di mana upper layer atau host layer ini lebih fokus kepada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan komputer. Dan selanjutnya ada lower layer atau media layer. Di dalamnya ini terdapat 4 layer lagi. Yang pertama ada transport layer, dan juga kedua network layer, ketiga data link layer, dan yang keempat physical layer. Nah, media layer atau layer ini adalah inti dari bagaimana data dikomunikasikan melalui jaringan aktual. Layer jaringan komputer merupakan layer kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer pada saat user menerima data dari sebuah jaringan, dan bertindak sebagai layer ketiga ketika terjadi sebuah pengiriman koneksi atau paket data. Perannya sebagai transmitter. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, MPS, dan SNMP. Session layer mengatur sesi yang meliputi establishing, maintaining, dan terminating antar entitas yang dimiliki layer presentation. Fungsi dari session layer: melakukan komunikasi pada sebuah jaringan, pembentukan hubungan, pemindahan dan pertukaran data, pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Dalam model OSI, lapisan ini secara umum bertugas untuk menggabungkan data yang diambil dari banyak sumber untuk dikirimkan dalam satu jaringan saja. Hal tersebut dinamakan multiplexing. Berkat lapisan ini, pengiriman data dijamin akan berhasil dan sesuai dengan kapasitas perangkat penerima. Apabila terdeteksi adanya kegagalan, maka data akan dikirim ulang. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Transport layer memiliki 7 peranan penting dalam proses transmisi data komputer, antara lain: pertama, sebagai penerima data yang dikirim oleh session layer, kemudian sebagai pemecah data agar menjadi bagian kecil, ketiga sebagai penjamin data sampai ke sisi lain jaringan, keempat sebagai pengirim segmen data, kelima sebagai penerus data ke bagian network layer, keenam sebagai pengetes reliabilitas data, kemudian yang terakhir sebagai pengatur lalu lintas jaringan.
Baik, bisa dilihat di sini ada dua buah komputer. Komputer pertama sebagai pengirim dan komputer kedua sebagai penerima. Nah, untuk session layer ini berguna untuk membuat koneksi di antara kedua komputer tersebut dan mempertahankan koneksi tersebut, dan kita juga bisa menganggap ini sebagai pemilihan mode transport yang akan digunakan dalam proses pengiriman data. Sedangkan untuk transport layer, itu lapisan ini berguna untuk menyediakan pengiriman data, di mana data akan dikelompokkan menjadi segmen.